Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afra Zuraya dengan NIM 20203010075 dari Program Studi Teknologi Elektromedis, Fakultas Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Membentuk Karakter Jiwa Pahlawan bagi Remaja melalui Adat Istiadat Minang di Daerah Kabupaten 50 Kota. Presentasi makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara historis, Kabupaten 50 Kota adalah salah satu wilayah adat Minangkabau di Sumatera Barat, berada di dataran rendah dan berawan. Sekitar 2 abad lalu, wilayah ini dikenal banyaknya kolam tempat pembudidayaan ikan, lahan sawah yang luas, dan tanaman rumput Cina. Perkembangan dan pengamalan agama serta adat menjajaki sejarah yang panjang, dengan indikator pesatnya lembaga keagamaan dan banyaknya ulama besar yang lahir dari wilayah ini, seperti Syekh Mustafa Abdullah dan Syekh Abbas Abdullah, serta kuatnya peran adat secara kelembagaan dan sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Bukti implementasi filosofi adat Minangkabau yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Potensi agama dan adat merupakan modal sosial yang besar bagi masyarakat Kabupaten 50 Kota. Semestinya mampu menjadi kekuatan untuk membentengi penyimpangan perilaku di tengah-tengah masyarakat, termasuk perilaku dan pergaulan kalangan remaja. Penyimpangan perilaku ini merupakan hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna, dan kelompok yang paling rentan dalam proses ini adalah para remaja, karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik, yaitu dalam masa-masa labil, sedang pada taraf pencarian identitas, atau mengalami masa transisi dari masa remaja menuju status dewasa. Hukum adat di wilayah Kabupaten 50 Kota sebenarnya memberi sanksi terhadap perilaku asusila. Setiap pelaku yang diketahui melakukan pelanggaran asusila akan diberi sanksi berupa hukuman buang bilah, yaitu semacam hukuman pengucilan bagi para pelanggar, hingga hukuman pengusiran dan pemutusan hubungan kekerabatan. Hal yang sama pada agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Kabupaten 50 Kota sangat melarang praktek perilaku seks bebas dengan hukuman rajam. Kendati tidak diberlakukan dalam aturan perundang-undangan negara, pada dasarnya masyarakat Muslim sangat memahami besarnya dosa bagi para pelaku zina. Tetapi sangat disayangkan, kegiatan seks bebas yang dipraktikkan oleh para pemuda Kabupaten 50 Kota ini justru mengkampanyekan sikap seks yang permisif dan masif, guna meruntuhkan normatif agama dalam adat di wilayah ini. Berangkat dari latar belakang penelitian di atas, permasalahan penting dalam penelitian ini adalah alasan terjadinya resistensi remaja terhadap norma agama di dalam adat Minangkabau, bentuk penyimpangan perilaku di kalangan remaja di wilayah Kabupaten 50 Kota, dan pola internalisasi keagamaan di dalam adat dan menyikapi resistensi remaja di Kabupaten 50 Kota. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode yang ditujukan untuk menganalisis suatu fenomena, peristiwa, sikap, dan penyajian. Data hasil dipaparkan dalam bentuk uraian deskripsi. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah eksperimen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada
genetalisasi. Dalam pola empiris semacam penyimpangan perilaku di wilayah Kabupaten 50 Kota ini, perlawanan dilakukan terhadap lembaga adat dan lembaga keagamaan, yang dalam anggapan para remaja memiliki struktur yang dapat menekan kebebasan. Golongan ini adalah pihak yang melakukan resistensi dengan melakukan penyimpangan secara terbuka dan bersama-sama. Sedangkan lembaga adat dan lembaga keagamaan diposisikan sebagai struktur yang berkuasa terhadap mereka. Kedua pendekatan psikohistoris dipergunakan untuk melihat pengalaman psikis remaja yang tertimbun dalam ruang masa lalu. Pendekatan ini pada umumnya merupakan perkembangan dari teori psikoanalisa. Penyimpangan perilaku di kalangan remaja di wilayah 250 atau Kabupaten 50 Kota ini dalam bentuk pergaulan atau seks bebas, narkoba, dan LGBT. Yang mana hal ini sangat tidak mencerminkan sikap kepahlawanan. Maka dari itu, pembahasan ini dapat menjadi pembelajaran bagi remaja di Kabupaten 50 Kota, agar kedepannya dapat mencerminkan sikap yang lebih baik, memiliki karakter jiwa pahlawan, serta lebih bertanggung jawab. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang ada di Kabupaten 50 Kota sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, pergaulan atau seks bebas. Saat ini merupakan masalah umum yang dialami remaja, sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan di bawah umur, aborsi, atau perceraian dini. Yang kedua yaitu peredaran dan penyebaran narkoba. Peredaran dan penyebaran narkoba di Kabupaten 50 Kota cukup memprihatinkan, yang ditujukan pada remaja-remaja yang masih labil. Begitu juga dengan remaja yang aktif merokok, mereka lebih rentan menggunakan narkoba. Dan yang terakhir yaitu LGBT. LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender saat ini cukup mewabah. Di Kenagaran Kototuo, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, pada tahun 2019 terdapat 10 kasus, terutama gay, yaitu hubungan asmara antara lelaki dengan lelaki. Peraturan Nagari mengenai penyimpangan perilaku. Peraturan Nagari di Kabupaten 50 Kota diwujudkan melalui musyawarah adat oleh BAMUS atau Badan Musyawarah. Dalam musyawarah tersebut lahirlah norma-norma. Salah satunya penerapan aturan tertib dan pemberlakuan jam malam yang dapat melakukan kontrol sosial terhadap warga. Selain itu juga dapat memberi rambu-rambu bagi para remaja dalam bergaul. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan internalisasi bagi kalangan remaja. Adanya kepedulian dan kerjasama dari unsur-unsur yang ada di berbagai kenagarian akan dapat memantau penyimpangan perilaku di kalangan remaja. Berbagai pembinaan telah dilakukan di beberapa kenagarian di Kabupaten 50 Kota, seperti melakukan pembinaan pada remaja atau generasi muda. Pembinaan ada yang dilakukan berdasarkan program yang telah ada di pemerintahan daerah. Pembinaan yang dilakukan tersebut menerapkan nilai dari norma-norma adat Minang, tidak lupa pula berlandaskan pada ajaran Islam, seperti kata pepatah Minang, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang maksudnya adalah adat-adat Minang tersebut berlandaskan pada syarak atau syariat, dan syariat tersebut otomatis berlandaskan pada kitabullah. Dengan diterapkannya hal tersebut dapat terwujud jiwa karakter pahlawan dalam diri remaja Minang di Kabupaten 50 Kota. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.